syafaat bisa diraih dengan terpenuhinya 3 syarat. Nanti ayat yang kita akan jelaskan, yang menjelaskan tentang 3 syarat ini terdapat dalam Al-Quranul Karim. Apa 3 syarat diraihnya syafaat? Pertama, ridallah anis syafi'. Pertama, keridhaan Allah kepada si pemberi syafaat. Kalau pemberi syafaatnya itu orang, siapa yang Allah ridhoi? Ya tentu saja para rasul, para nabi Allah ridhoi. Terus siapa lagi? Terus para wali Allah di kalangan orang-orang mukmin, orang-orang soleh, para syuhada dan yang sejenisnya. Itu syarat pertama. Syarat kedua, ridallahi anil masyfu'ilah. Keridhaan Allah terhadap orang yang diberi syafaat. Yang memberi syafaatnya oleh Allah diridhoi, yang diberi syafaatnya juga diridhoi. Dan wajib terpenuhi yang tadi, yaitu kedua-duanya ahli tauhid. Kalau umpamanya yang diberi syafaatnya tidak Allah ridhoi karena dia musyrik, gak akan dapat syafaat. Walaupun yang dimintai oleh orang ini para nabi yang sudah meninggal, wahai Rasulullah, beri saya syafaat. Itu berdoa kepada Rasulullah gak boleh. Berdoa kepada siapa? Kepada Allah. Wahai orang soleh yang sudah meninggal, ma, abah, mbah, aki, nini, beri saya syafaat. Itu berdoa kepada orang yang sudah meninggal. Nggak boleh. Ad-doa wal ibadah. Doa itu beribadah. Ibadah kepada siapa ya? Kepada siapa doa itu ditujukan? Kalau mau ibadah kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Jangan berdoa kepada sesama makhluk. Dan syarat yang ketiga, ada izin Allah baik kepada pemberi syafaat ataupun kepada yang diberi syafaat. Kalau 3 syarat ini tidak terpenuhi, maka syafaat tidak akan teraih. Yang menjadi dalil adalah pertama Al-Quran surah An-Najm ayat 26. Allah menyatakan, kam mim malakin fis samawati la tugni syai'an syafa'atuhum syai'a illa min ba'di ay ya'dhanallahu liman yasha' wa yarda. Betapa banyaknya para malaikat yang di langit, syafaat mereka tidak manfaat sedikit pun kecuali setelah ada izin Allah. Ada izin Allah. Dan kepada yang Allah kehendaki dan Allah ridhoi. Kalau tidak dikehendaki dan tidak diridhoi oleh Allah, nggak dapat. Allah nggak izinkan untuk diberikannya syafaat, sekalipun dari malaikat. Dalam ayat kursi, surah Al-Baqarah 255, ini panjang, tapi di tengah-tengah ayat ini ada kalimat, man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idznih. Siapa yang bisa memberikan syafaat di sisi Allah tanpa izin Allah? Tidak bisa, harus seizin Allah. Juga diterangkan dalam surah Thaha 109, Allah menyatakan, yauma idzin la tanfa'u syafa'atu illa man adzina lahu ar-rahman wa radiya lahu qawla. Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak ada manfaatnya syafaat siapapun dan untuk siapapun kecuali orang yang diberi izin oleh Allah untuk memberi syafaat atau dapat syafaat dan Allah ridhoi ucapannya. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 28, wala yashfa'una illa liman irtadha. Manusia manapun tidak akan bisa memberikan syafaat
kecuali bagi orang-orang yang Allah ridhai. Jadi ada 3 syarat untuk memperoleh syafaat. Pertama, ridha Allah kepada si pemberi syafaat. Kedua, ridha Allah kepada yang diberi syafaat. Ketiganya, izin Allah kepada kedua-duanya. Nah, sekarang bukankah kalau kita minta syafaat kepada Rasul SAW, kepada para wali, kan Rasul dan para wali orang-orang yang Allah ridhai. Betul Rasul dan para wali nama. Tapi yang diberi syafaat tidak Allah ridhai karena berdoa kepada orang yang sudah mati dari kalangan sesama manusia. Walaupun manusia istimewa, manusia yang soleh. Berdasarkan hal itulah, maka syafaat yang diminta dari makhluk yang sudah mati, walaupun makhluk itu para nabi, para rasul, atau para wali Allah, maka itu syafaat ditolak.